Indonesia secara konstitusi adalah TNI dan Polri. Tapi benteng negara Kesatuan Republik Indonesia secara sosial kemasyarakatan adalah kebudayaan. Dan kon saya pinter temen. Sana mirip ya Om. Iya. Ayolah. Sing lupit apa sing selendeng ya? Ini yang lupit. Oh lupit. Ayo 11 12. Iya. Ayo. Rolas. Dah iki kayak nyetilin. Ayo tunggal habitat. Iya tepuk tangan untuk Mas Haryo. Untuk Susmono. Iya luar biasa. Saiki anger kae nimbali ki ora kena muni Mas Haryo. Pimen. Ai nganggo F. Anu. Ai Nyekluk. ya ai Haryo entus. Ki ora apa-apa sing penting burine aja tambah irik aja. Ki ora apa-apa sing penting burine aja tambah irik. Nah, si biasa tuh ndang kayak kowe. Ki anak ki. Tolong Mas. Protokoler kesehatan. Aja berbarak physical distancing. Aja mentang-mentang dalang biasa bojone akeh terus akarepe dewek ya. Ngasane. Iya. Oke, berarti kayak gitu Om, protokol kesehatan itu melanggar protokol asmara. Nah, malah luwe lucu. Wis kok dadi host, aku bintang tamu ya. Ya Mas Haryo. Mas Haryo Guren. Ki Haryo entus Susmono. Sing pertama tak takon. Ini kan putra keberapa dari almarhum Ki Entus Susmono? Saya putra kedua. Putra kedua. Sing bojo pertama Mas. Putra kedua, sing bojo pertama. Putra kedua, sing bojo pertama. Angel ya. Ya. Dan sudah menekuni di bidang perdalangan atau perwayangan. Spesialisasi wayang golek. Wayang golek santri. Wayang golek santri. Wah, golek santri. Ya. Golek santri wis kohos ora tau ngaji. Dadine kaya sampean kowe. Nah, tapi kan mending nyong ngerti nyekluk karena apa sih? Nyekluk ya. Nyekluk. Nah, beban apa yang dirasa Ki Haryo sebagai putra dari almarhum Ki Entus Susmono? Kalau bicara beban itu anaknya curhat ya. Sing takon wadonnya kenau. Iya Ki, takon Ki. Takon apa? Ya kue beban apa? Beban apa ke mau? Beban apa? Beban ini terlalu berat. Beban hidupmu terlalu berat, Nduk. Beban. Iya, beban. Beban apa? Beban apa menyandang putranya Ki Entus? Oh iya. Beban apa yang menyandat tentang Grogi nemen yang ini. Grogi. Bisa dipikirnya. Ki Entus kuwi dalang top kondang. Dalang kondang. Iya. Terus lagi disenengi masyarakat. Terus tiba-tiba dipanggil karo sing kuasa. Nah saiki turune Ki Entus Ki Haryo. Nah beban apa? Maksudnya kayak gue lho Nduk. Biar kan bapaknya kondang. Iya. Nah, melestarikan budaya. Kon sekolah Mas Haryo. Nanti kamu kalau nggak mudeng-mudeng tak ajak ke dalam aja. Iya. Ya, segala masalah mesti selesai. Kalau tidak bisa selesaikan dengan duduk bersama, nanti kita tidur bersama. Orang sama melu. Golok ya kayak bapaknya ya. Iya persis. Gimana Mas Haryo? Tanya dulu. Ya. Beban apa Mas? Beban apa Mas? Cukup kayak beban. Jadi gini Mas, Abah kita tahu semua Abah Entus itu dua ini jeneng sing wangi nemen di Kabupaten Tegal. Luar biasa. Bukan cuma sebagai seniman tapi sebagai bupati, pemimpin daerah yang luar biasa. Apalagi Abah Entus ketika meninggal dunia itu
mendapatkan prestasi terakhir untuk Kabupaten Tegal, menjadi Apa, kabupaten terbaik nomor 1 luar se-Indonesia. biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Dari tinggalannya Abah gue bukan cuma karya seni tok, tapi tentang karya tatanan Nama pemerintah baik. juga luar biasa. Terus Itu yang menjadi beban sih kalau saya. kira-kira Mas Haryo kapan akan nyusul Abah? Nyusul apa? Nyusul Ketenarane. Sing jelas yang ngertakon. Ora Oh, ora takon. Nyusul Abah. Nyusul mana ya orang apa Om Billy? Sebenarnya jenengan Aja. cek lokasi di situ Ya mana. aja kok aku. Wah, aku sing kari-karinan banget. Gimana? Kira-kira punya target nggak untuk ya paling enggak kan beban yang sangat berat untuk menyandang bagaimana dalang Entus Susmono itu sudah sangat mawentar-wentar gitu. Terkenal Iya. seluruh Indonesia. Mas Haryo punya target nggak untuk ke situ? Kalau target untuk terkenal dalam waktu dekat itu sangat sulit. Karena apa? Karena Abah Antus gue nandure puluhan tahun Om Billy. Betul. Ya kan? Abah Ya, Antus, iya. Om Andri ya. Ya betul. Nandure puluhan tahun, nandure ke lara-lara. Abah itu berangkat dari bawah Mas. Benar. Dulu Abah itu tahu udah kuli bangunan. Wis, Tahu jadi buruh cat. karo bawa golek kayak gue. Iya bukan ngegolek enteng nemen kayak. Iya. Ngangkati semen Ada sering. cerita lah yuk. Nah, Nyong nangis kok. ngelih Om nangis. Iya. Iya, Wis, jadi jam memang 12 suruh untuk mangan. untuk terkenal secara karya wayang mungkin waktunya masih jauh karena saya baru mulai dalang lagi itu 2 tahun terakhir setelah Abah meninggal dunia. Oh. Itu. Jadi ada tapi Bun, Om Pilih, Om Andri, ada satu target yang saya pengen kejar banget. Apa itu? Yaitu mimpi Abah Antus terakhir. Apa itu? Abah itu pengen buat pondok pesantren yang kurikulumnya itu kesenian. Alhamdulillah. Pondok Dan pesantren kurikulumnya kesenian. kesenian. Dan alhamdulillah saya udah punya akses, tinggal Akses. memperjuangkannya. Amin. Laka-laka. Semoga nanti berhasil ya. Laka-laka gitu. Iya. Terus nanti jangan khawatir. Pimen. Pas grand opening pembukaan pondok pesantren. Iya. Awake anu. dhewe. Iya. Jaga ngarep karo banser. Iya. Aku ngomong banser sih orang apa-apa ya. Banser ora apa-apa. Ya, kan 2 tahun terakhir. Setelah itu baru melanjutkan Ki kiprah ngomong dari- Ki. Oh, ya, ditakoni mendalang sejak umur berapa? Mak. Ya, mendalang Iya, ya sejak takonin. umur berapa? Sik Mas Haryo. Mas. Bisa nih lalat nai nanti. Oh, mamanya Mien lahirnya templokan ya. Oh, templokan. Templokan apa? Templokan laler. Laler. Untungnya tai lalat atau tai kebu ya. Oh, geden. Ya, Dalang sejak umur berapa? Kalau Iya. saya dalang pertama kali itu kelas 6 SD. 6 SD. Kelas 6 SD. Oh. SD ini Alirsyah toh waktu itu. Oh, SDR. Mampu ngajinya? Apa? Bisa ngajinya? Bisa Oh, alhamdulillah. bisa. Ya belajar. Bisa jebule. Sampean ngerti lah? Alif lempeng karo alif bengkong. Ya. Orang bisa. Aku Arab gundul begitu. Ora kenal nyong saben Cari dino- apa yang gunduli Arabi. Nyong saben dino gandeng Arab gundul. Monggo Mas Aryo, Dari dilanjut. kelas 6 SD sampai kelas 1 SMA. Itu pun latihannya nggak rutin Om. Karena memang saya belum passion banget di pedalangan. Kayak gue. Nah lagi kelas 1 SMA gue nyong malas-malasan latihan sampai pan dikepruk gamelan karo Abah. Nah itulah start saya itu berhenti mendalang. Bahkan saya merasa fobia terhadap mendalang Om. Oh. Bisa nih, Iya. bisa nih, Biben. Nah itu karena saya lagi senang-senangnya lagi perek karo Abah. Iya. Karena saya kan dari keluarga yang broken home. Aku awit cilik ditinggal karo Abah melune ibu. Oh, Bukan, Bu. kayak gue. Lagi senang-senangnya perek karo Abah ketika dalang. Ternyata saya menemukan hal yang menyeramkan. Ketika Abah mengajari saya dalang. Kan wedi belas iki menyeramkan. Galak nemen ya. Aku wis tau diajari disamplong sandal. Oh, kita samplong sandal mending. Wong tutuk karo gamelan ya. Terus Tuh. Makanya ketika titik terakhir ketika SMA 1 itu, SMA kelas 1 itu ketika saya mau dikepruk gamelan, pet. Situ belas aku ora tau nyekel wayang, ora tau latihan dalang. Ngerti lah artinya pet. pet itu artinya leren. Leren untuk sementara. Nah, dulu saya masih ingat ketika Mas Haryo mau meneruskan kuliah. Terus saya masih ingat pertanyaan saya, kenapa nggak kuliah di kesenian? Terus abahnya mengatakan, almarhum mengatakan, kesenian bisa sambil jalan, tidak harus di sekolah kesenian. Karena Ya. empiris Abah juga melakukan itu soalnya. Iya, Abah kan bukan seorang akademisi di dalam pewayangan. iya.
tapi beliau otodidak dan bahkan mungkin pengalaman gurunya luar biasa Abah. Betul. Sana, dalang sini. Pasti. Iya. Dan itu terbukti Abah menjadi seorang maestro dengan karya-karyanya yang luar Iya. biasa. Berani. Dan Abah Entus atau Ki Entus Susmono ini kan seolah-olah dulu sempat juga dikritik keluar dari pakem, banyak inovasi yang dikatakan keluar dari pakem. Nah, Mas Haryo kemana ini arahnya kira-kira? Mau ke Abah atau juga berguru ke guru yang lain? Jadi kalau yang namanya dalang itu nunut zamane Billy. Nunut Zamane. Setiap zaman ada dalange dan dalang juga ana zamane. Lah ini kayak apa kayak di close up, di close up apa kayak. Aku mudeng beli. Ya kena go opening ke. Larang ya sutradara tolong. Priben. Peleni. Dalang kue nunut zamane. Zaman ana dalange, dalang ana zamane. Dalang kan nurut MC ne, MC anak dalange, dalang anak MC ne kayak Ben Bayu maksudnya. Ayo ya arane. Takono, aku begih gantian. Oh, ora usah ndelok maca nyong wis apal. Apa le? Oke. Mas Haryo dulu kalau ndak salah pernah menggeluti genre modern. Yes. Betul? Betul. Kenapa sekarang di tradisional? Apakah perpindahan dari modern ke tradisional itu ada kendala? Ya. Enggak sih, kalau saya bilang ya ketika saya mau dalang lagi Om Andri, ini adalah dorongan spiritual kalau saya bilang itu. Ketika Abah meninggal dunia itu ada hal yang saya bingungi. Abah ketika meninggal dan saya mendampingi beliau di IGD itu, saya langsung bingung Om Andri. Saya nggak bisa sedih waktu itu. Saya bingungnya luar biasa. Yang pertama saya pikirkan adalah teman-teman Satria Laras, rombongan Abah. Betul. Yang kedua adalah teman-teman Banser. Ya. Karena mereka berdua menganggap Abah itu sebagai orang tuanya sendiri. Betul. Gitu. Nah kemudian kiainya Abah, gurunya Abah, guru besarnya Abah namanya Kiai Mahfud Holik. Beliau orang Grobok, Pangkah. Bilang ke saya, "Yok, kon sing wis sering melu ngaji karo Abah. Maring dindi nyong karo kon dampingi Abah, apa sinau maring di." Saya kayak gitu yo. Ki anggar wayang santri mandek, berarti amal jariah Abah tugel. Mandek gitu ya. Mandek ya. Tuh. Satu lagi yang unik Om Andri Om Billy. Satu akun Instagram itu nge-DM saya ketika Abah meninggal dunia. Pertama biasa menyampaikan bela sungkawa. Yang kedua dia bilang terima kasih kepada Abah Entus. Nyong takono, lho bisane terima kasih Mas apa? Jenengan tahu diwein apa? Nyong ora tahu ketemu Abah Mas beneran. Tapi kayak kiye, nyong ke bocah paling angel dijak salat. Wong tuane nyong ngongkon salat ora gelem. Wo kiai habaib ngongkon nyong salat nyong ora gelem. Ngalem lah. Ngalem. Dableke por. Iya. Por-poran. Barang sing ngomong lupit karo slendhek nyong gelem salat. Ki sing mau ke Ki mang sing dayi ke enak ora kowe? iya sing sahabitat karo jenengan. Halo. Yang ini ya. Itu. Jadi kesadaran itu tidak ditentukan oleh wajahnya gitu ya, siapa yang menggurui gitu ya kan. Jadi telur ayam itu enak dan tidaknya Tergantung. itu telurnya, bukan tergantung. keluar dari mananya. Aja dipikir keluar dari Nek mananya. metune ki malah ora doyan Ya kabeh. ratusan mangan. Nah. Ngomong ki lah Oke, kamu klencam-klencam delengi wong bagus. Apa ya, keinget sama kedua orang tua sih. Wah. Sama ayahnya yang udah almarhum sih. Ki, ayahmu tukang parkir ya? Iya. Tahu? Gini kemarin waktu Bapak masih sugeng, masih hidup. Aku kan Mas Haryo kan mampir ke rumah. Ya. Terus Mas Haryo bilang sama Bapak, "Pak, saya mau melamar Kiki." Bapak bilangnya gini, "Terus Mas, terus." Parkir, tukang parkir weh. Tukang parkir ya. Bapak kamu tukang parkir ya? Oh tahu. Jujule durung dimain wingi aku. Sesuk maneh parkir maneh ora bayar, Mas. Mas Ari oke. Kan nek dalangnya sepengi ya, mulai jam berapa sanga? Jam sanga jok subuh ya. Kadang pengen pipis ora sih? Apa lungguh bae? Itu proses psikologis. Om Billy. Maksudnya sih ora pipis blas? Enggak. Tapi Abah tahu ngompol. Oh ngompol. Tahu. Oh. Orang kantin temen. Tapi memang kalau secara proses psikologis, kalau misalkan pengalihan pikiran kita itu ke wayang terus, Iya. adegan cerita dan lain sebagainya, ya orang
Ngetur. gampang. Orang nganggo selang mana kayak ora ya? Ora kah? Ora mungkin. Wah, ada ritual khusus Mas Aryo untuk misalnya kan identik dengan mistis gitu ya. Misalnya ya mau wayang puasa dhisik, Puasa dingin. patang tahun misalnya. Patang dina Patang bengi. Nah, patang misalnya ada tahun. ritual khusus nggak untuk Ada, kadang kan dalang merasa pusing untuk menyangkit cerita ya. Oh. Untuk mengarang sebuah skenario, terus kemudian mengarang sebuah konsep permasalahan di dalam pewayangan itu. Ada sebuah tirakat Om, dan ada ramuan herbalnya. Aduh, Jadi jenengan cari pohon pisang pohon Iya. pisang. yang agak muda sekitar umur sebulan 2 bulan lah. Batibul. Angel ya. Batibul. Terus Otibul, gedebok Gedebok. pisang umur Iya, sebulan bawah 2 3 bulan. bulan. Kemudian kalau ini kan buat ngilangin pusing, kemudian gedebok itu dipotong, jeret, yang sisi luarnya harus dibersihkan. Luarnya harus dibersihkan, kemudian getahnya juga dibersihkan, Iya. dipotong sekitar 1,5 meter. Iya. Nah, kemudian kalau pusingnya pengen hilang, kebruk nandasi sampean, der, hilang. Bodoh. Yang ini ya. Pada bapak Yakin sumpah. agar orang nang TV Orang hajar itu hajar, deh. Ya. Kurang ngajar Yang karo ini nemen ya. Kok gak ada semua tuku misi? Lu yang di mana kita kayak. Nandasi mumetnya hilang yakin. Kayak nyong pantakon. Sampean kan generasi penerus gitu Nggih. Susmono. Apa kiat Mas Haryo supaya wayang itu disukai oleh para remaja? Ki Mbak biyen bapane sudah memulai. Nah sekarang apa kiat Mas Haryo supaya para remaja itu cinta wayang lagi? Gitu. Kalau bicara tentang regenerasi atau sudut pandang anak-anak muda, Om Andri, Om Billy, kalau saya udah berupaya dengan mengkonsep wayang itu seperti film, ya jadi modelnya wayang itu bergerak, Animasi pindah lokasi, gitu ya. animasi, tapi real, wayangnya real. Oh, wayangnya Wayangnya real. Di YouTube saya udah ada beberapa scene. Ya, Jadi boleh Boleh dibilang promosikan sekalian. channelnya apa? Channelnya namanya Channelnya namanya Putra Satria Laras. Oh, Putra Yes, Satria Jangan lupa Laras. subscribe, Sukrep. sub ceribe. share, like dan komen ya. Oke. Tuh. Tapi gini Om, saya pengen mengembalikan pertanyaan itu kepada anak-anak muda. Anak muda termasuk saya juga muda ya. Termasuk Kiki. Saya pengen bertanya kepada teman-teman anak muda, sejauh mana kalian mencintai budaya kalian? Kita pedalangan seniman-seniman itu selalu berupaya dengan bagaimana caranya. Ada YouTube, ada live streaming. Betul. Kemudian berbagai konsep wayang itu juga diciptakan. Oke, Gitu. ya. Makanya saya tanyakan kembali, kita itu terus berupaya loh teman-teman muda. Iya. Tapi kalian itu sejauh mana mencintai kebudayaan? Bukti aja di YouTube itu yang trending topik itu apa? K-pop, K-pop. ya kan? Terus apalagi yang namanya wayang dan kebudayaan jarang. Iya. Anggar Kiki apa? Nah, ini alhamdulillah diangkat oleh Om Didi Kempot itu dangdut, Iya. bisa menjadi viral kemarin. Genrenya Jawa. Genrenya Jawa. Tapi sesuatu yang kecil kan akhirnya akan menjadi sangat bernilai Mas Haryo. Iya, betul sekali. Makanya kan saya bilang ke teman-teman, kanca-kanca, pengen mencintai budaya, pengen melestarikan budaya, kue ora kudu dadi seniman, Iya. ora kudu dadi dalang, ora kudu dadi pelawak. Iya. Tapi dengan nonton pertunjukan wayang aja itu sudah melestarikan budaya. Nah, apa maning nanggap? Apa maning nanggap, Cuk? Iya, kayak playernya kan delok. cetak. Close up kayak playernya. Oh ya, wingi turu orang bulan. Turu ning dhuwur kotak wayang karepe ben iso dadi dalang. Iya. Nanti Jadi ya, Ki, kalau jebule dadi kita- dalang kerusuhan. Kalau kita nikah ntar nanggap wayang. Asli. Iya. Kowe mulai Ki. Dede. Sikat Ki. Nah, Kat kalau yang ngomong terakhir Mas Haryo, Ke bocah sikat pribet sih karepe. apa harapan Mas Haryo sendiri untuk pemerintah, ya pemerintah Indonesia tentunya, dan juga meluat ke dunia, menyempit ke dunia pendidikan terkait dengan pelestarian budaya tradisional, pemerintah dan pendidikan. Saya pengen membuka paradigma di dalam sebuah pagelaran seni dan pagelaran wayang lah katakanlah Iya. yang saya tekuni. Itu ada beberapa aspek yang disampaikan, ada beberapa kebermanfaatan dan itu terjadi dalam satu malam. Yang pertama adalah aspek pendidikan, Pendidikan. syiar dakwah, syiar agama. Iya. Yang kedua aspek pelestarian kebudayaan. Iya, Yang ketiga aspek perekonomian jalan di situ. Ada pedagang-pedagang, betul. dalang yang golet nafkah, niaga-niaga yang golet
nafkah nggo bojo-bojone. Iya, iya. Yang keempat ada nilai persatuan dan kesatuan. Ketika pagelaran seni terjadi, ketika pagelaran wayang terjadi, di situ pejabat kumpul, tukang asongan kumpul, Iya. bahkan copet be kumpul. Aku pun setakon. Sampean bahasanya kayak yang pada di bupati sih. Penyalon. Enggak. Ya saya mempelajari tentang ilmu. Insya Allah. Insya Allah. Le. Ya. Nah, dan itu tuh menjadi satu, Om. Dalam Gimana? satu malam saja. Kira-kira ada nggak kegiatan yang bisa tersampaikan aspek ini dalam satu malam? Oh gitu, berarti Gitu, ada kan? misi ya? Oh, kayak anak cinta satu malam. Oh, Oh, indahnya. Kayak gue ya maksudnya. Ancul-anculan. Oh, andulan-andulan. Baik, dulu kan saya masih ingat ketika Abah mau nyalon bupati, Mas Haryo mengatakan, Om tolong dong, apa tuh ojo oleh Om, dicegah dong itu. Nah setelah Abah jadi bupati, perasaan Mas Haryo gimana? Abah itu ketika jadi bupati gini Mas. Abah kan ketika Ndalang pun sudah sibuk sebenarnya kan. Tapi Abah pernah satu meja dengan saya bilang, yo eling ya yo, Abah ki dadi bupati ke sebatang kara. Abah dadi bupati orang duwe anak, orang duwe bojo, orang duwe sedulur, orang duwe kanca. Maksudnya primen. Jadi aja gelem ngaku-ngaku nyong anaknya bupati, Oh. nyong bojone bupati, Oh, nyong sedulure bupati. Oh. Seperti itu. Apa mending nyong kancane bupati orang Bener. aku. Aku tuh tau ditelepon ke. Dimam Mas Andri kancane Bupati Tegal di atur oleh THR mesti yo ya. oleh THR. Ya, makanya saya bilang ketika Abah sudah diterima oleh masyarakat dan dipilih masyarakat, saya katakan Abah itu sudah mewakafkan dirinya untuk masyarakat. Luar biasa. Nah sekarang misalnya diharapkan untuk sudah ditanyakan bagaimana cintanya generasi muda terhadap kesenian tradisional. Nah sekarang bagaimana menurut Mas Haryo tentang regenerasi, ya, regenerasi dari warisan-warisan yang telah ada, misalnya regenerasi ke adiknya Mas Haryo, adiknya lagi, bagaimana prosesnya menurut Haryo? Kalau masalah regenerasi itu kita bicara supaya bisa lebih luas lagi. Iya. Ya kalau bicara adik itu ya sudah pasti Iya. karena di sini fasilitas juga ada. Kalau bicara lebih luas lagi, Abah Antus itu ketika menjabat bupati itu mengadakan pengadaan gamelan, satu set gamelan per kecamatan. Per kecamatan. Berarti di Luar Kabupaten Tegal biasa. itu ada 18 kecamatan, tiap-tiap kecamatannya itu punya gamelan di situ. Luar biasa. Lah, beberapa kecamatan itu sudah jalan, cuman ya nggak terlalu rutin sih Mas. Nah, tinggal penggerak-penggeraknya ini, makanya saya bilang paradigma tadi ada beberapa aspek yang ada di pagelaran budaya. Itu pemerintah harus bisa apa ya, menggerakkan itu Om. Karena ya kebermanfaatannya banyak sekali. Betul. Masa ada kebermanfaatan di depan kita terus kita nggak lakukan? Nah itu kan sebuah hal yang pangapunten bodoh. Iya, betul. Tidak ada Iya. gunanya. Terus harapan, satu lagi harapan Mas Haryo terhadap generasi muda untuk mencintai wayang. Untuk mencintai wayang ya anak muda harus tahu kalau kebudayaan itu tidak tercipta dengan pikiran yang simpel. Tapi budaya itu tercipta dengan berbagai macam, kalau zaman sekarang itu berbagai macam penelitian, berbagai macam riset sehingga kebudayaan itu disepakati oleh sebagian orang, kemudian menyebar lagi kebermanfaatannya, Jadi mudah-mudahan anak muda sekarang itu lebih memahami tentang filosofi-filosofi Jawa Oh iya. ketimbang filosofi-filosofi dari negara lain. Wah, ini luar Apalagi biasa. gini Om, tentang Pancasila saja. Kemarin saya melihat di ILC itu Mbak Sujiwo Tejo nyeletuk bilang, Pancasila itu sebenarnya ada apa enggak sih? Atau Iya. jangan-jangan gini, Pancasila itu kan sebuah nilai dan ideologi. Kira-kira bangsa lain itu berhak enggak untuk mengamalkan Pancasila ini? Iya. Berhak apa enggak Om? Ya benar. Berhak kan? Nah, jangan-jangan bangsa lain itu lebih bisa menerapkan ideologi Pancasila daripada bangsa kita sendiri. Iya. Nah, gitu. Jangan-jangan negara lain sudah mempelajari wayang daripada negara kita sendiri. Luar biasa. Hebat. Terima kasih Terima untuk kasih, Mas Haryo. Mas Haryo dan Mudah-mudahan sukses selalu ke depannya. modernisasi tanpa budaya
hanya akan menghasilkan pohon tanpa akar. Karena hidup hanya memberi kita keahlian, tapi budaya akan memberi kita martabat. Dan sampai di sini dulu jumpa kita di Jakwir Dopok session ketiga. Dan silakan bintang tamu kita ada Siska untuk bergabung di sini, juga ada Ira, dan juga terima kasih sukses selalu untuk Ki Haryo Tusmono, juga Mas Andri terima kasih, juga Mbak Kiki ya, juga terima kasih, silakan.